Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sana, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Epictetus. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, penuh tekanan sosial, ekspektasi keluarga, dan sorotan media sosial, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan mengalihkan perhatian kembali ke dalam. Tahun ini, saya berkomitmen untuk satu hal. Fokus hanya pada diri saya sendiri. Bukan egois, tapi sadar. Karena hanya dengan mengembangkan diri, kita bisa hadir secara utuh untuk orang-orang yang kita cintai dan dunia di sekitar kita. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Di video ini kita akan membahas 10 pelajaran Stoik yang bisa membantu Anda melangkah ke versi terbaik dari diri Anda sendiri di tahun ini. Pastikan Anda menyimak sampai akhir untuk menemukan pelajaran ini, agar bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, nilai diri Anda tidak tergantung pada dunia luar. Kita tumbuh dalam budaya yang sangat kolektif. Kita terbiasa dibandingkan dengan sepupu, tetangga, bahkan teman sekantor. Tapi stoicisme mengajarkan, nilai Anda datang dari dalam, bukan dari gelar, status sosial, atau jumlah likes di Instagram. Saya pernah merasa gagal hanya karena tidak mendapat pujian dari orang tua. Tapi saat saya sadar bahwa saya hidup untuk memuaskan diri saya, bukan validasi orang lain, saya merasa bebas. Jangan serahkan kendali emosi Anda ke orang lain. Ambil alih kembali. Kedua, kontrol itu terbatas. Fokus pada apa yang bisa Anda atur. Macet di jalanan, komentar negatif dari teman, atau atasan yang tidak pernah puas, semua itu di luar kendali Anda. Tapi respon Anda, itu sepenuhnya tanggung jawab Anda. Seorang teman saya pernah dipindah kerja ke kota yang tidak dia sukai. Awalnya dia frustrasi, tapi ketika dia mengubah cara pandangnya, dia mulai melihat itu sebagai peluang belajar hal baru. Hidup berubah saat kita berhenti melawan dan mulai menyesuaikan. Ketiga, hidup tanpa tujuan jelas membuat Anda mudah terseret arah. Berapa banyak dari kita yang bekerja, kuliah, bahkan menikah hanya karena itu norma. Tapi stoikisme mengajak kita bertanya, kenapa saya melakukan ini? Di tahun ini saya menantang Anda untuk bertanya, tujuan hidup saya apa? Jika tidak ada jawaban pasti, itu bukan masalah. Justru itu titik awal perjalanan sesungguhnya. Keempat, reaksi Anda menentukan arah hidup Anda. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi reaksi mereka bisa sangat berbeda. Seperti dua karyawan yang dimarahi bos. Yang satu marah-marah, yang lain merenung dan memperbaiki diri. Ketika Anda belajar mengelola emosi, Anda akan melihat bahwa tidak semua konflik perlu ditanggapi. Kadang, diam itu solusi terbaik, dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kelima, kritik. Bukan akhir dunia, gunakan sebagai cermin. Kita sering sensitif terhadap kritik, tapi saya percaya kritik bisa jadi bahan bakar untuk berkembang kalau kita memilih untuk tidak defensif. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda mendapat kritik yang menyakitkan, tapi ternyata ada benarnya. Jangan buru-buru membela diri. Dengarkan dulu. Kadang, suara yang paling menyebalkan adalah suara yang paling jujur. Keenam, jangan habiskan energi mengejar validasi eksternal. Seringkali kita hidup seolah-olah harus membuat semua orang terkesan, padahal stoikisme mengajarkan, kesuksesan sejati adalah ketika Anda damai dengan diri sendiri, bukan ketika semua orang memuji Anda. Bayangkan hidup tanpa harus menyenangkan siapapun. Bayangkan tenangnya tidur karena Anda tahu, hari ini Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda. Itu adalah bentuk kemenangan yang tak terlihat, tapi terasa. Ketujuh, jaga kesehatan fisik dan mental Anda lebih dari apapun. Saya suka analogi stoik. Pakai masker oksigen Anda dulu sebelum membantu orang lain. Artinya, Anda tidak bisa menolong siapapun jika Anda sendiri lelah, stres, dan tidak utuh. Olahraga, tidur cukup, makan sehat, meditasi, itu bukan gaya hidup mewah. Itu adalah bentuk tanggung jawab Anda terhadap diri Anda sendiri. Apalagi di dunia pasca pandemi seperti sekarang, kesehatan mental bukan tambahan, itu fondasi.
Kedelapan, lepaskan ketergantungan dari pendapat orang lain. Kata orang, Anda terlalu ambisius. Kata keluarga, Anda harus segera menikah. Kata netizen, Anda sok bijak. Tapi, siapa yang menjalani hidup Anda? Bukan mereka. Saya belajar bahwa membebaskan diri dari opini orang lain adalah langkah penting menuju ketenangan. Anda tidak bisa mengontrol label yang mereka beri, tapi Anda bisa memilih untuk tidak percaya. Kesembilan, berinvestasilah pada diri sendiri. Bukan cuma uang, tapi waktu, energi, perhatian. Setiap buku yang Anda baca, setiap habit kecil yang Anda bangun adalah tabungan jangka panjang untuk masa depan Anda. Ketika Anda berinvestasi pada diri sendiri, efeknya bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk keluarga, teman, bahkan masyarakat. Karena Anda jadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berguna. 10 kebahagiaan dan sukses. Itu datang dari dalam. Stoikisme berkata, hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan nilai-nilai pribadi. Bukan soal kaya, terkenal, atau punya gelar, tapi soal apakah Anda hidup dengan integritas? Jika jawaban Anda ya, maka Anda sudah sukses. Tahun ini, mari sama-sama kembali ke inti. Bukan lagi mengejar pencitraan, tapi membangun karakter. Bukan sibuk mengontrol dunia, tapi sibuk menguasai diri. Anda punya kekuatan untuk mengabaikan opini. Dan itulah sumber kekuatan sejati. Marcus Aurelius. Jika video ini menginspirasi Anda, silahkan tinggalkan komentar pelajaran mana yang paling relate dengan Anda. Dan jangan lupa, bagikan ke teman yang sedang butuh inspirasi atau sedang merasa kehilangan arah. Karena terkadang, satu pesan kecil bisa mengubah jalan hidup seseorang sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.